Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di forum belajar bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Oke, kali ini kita akan membahas diskusi dari modul 4 ya. Jadi beberapa soal latihan ataupun tes formatif yang ada di modul 4. Nah, jadi di modul 4 ini kita belajar tentang pemetaan linear. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah pernah mendengar ya tentang pemetaan linear. Nah, untuk di mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2 ini, mungkin pembahasannya hanya sebatas pembuktian dari pemetaan linear, kemudian matriks penyajiannya, dan juga yang terakhir biasanya yang ditanyakan itu adalah inti dan ruang peta. Nah, materi ini nanti akan dijumpai pula di mata kuliah geometri. Nah, untuk di geometri itu lebih lebih spesifik ya, jadi dari jenis-jenisnya, jenis-jenis dari pemetaan linear. Nah, kemudian nanti akan dijumpai juga di mata kuliah aljabar. Aljabar 1 ataupun aljabar 2 nanti itu akan ditemui tentang pemetaan linear untuk mencari inti dan ruang peta. Nah, di pemetaan linear ini seperti yang saya katakan tadi, jadi ada 3 sub ya, ada 3 sub pembahasan. Yang pertama, membuktikan apakah pemetaan tersebut pemetaan linear atau bukan. Kemudian sub yang kedua atau kegiatan belajar yang kedua itu adalah menyajikan matriks penyajiannya dari pemetaan linear tersebut. Nah, dan kemudian yang bab terakhir atau kegiatan belajar ketiganya yaitu mencari inti dan ruang peta. Inti itu biasanya kita katakan sebagai kenolan ya. Nah, oke, yang pertama di sini kita bahas tes formatif modul 4 KB1. Nah, di sini soalnya nomor 1, tentukan dan buktikan bahwa pemetaan berikut pemetaan linear atau bukan. Nah, di sini biasanya kita diberikan suatu pemetaan ya. Di sini nomor 1, T pemetaannya R pangkat 2 ke R pangkat 3 dengan pemetaannya itu TXY sama dengan X dikurangi Y 2X 1. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pemetaannya. Pemetaannya itu apa dulu? Nah, dari sini pemetaannya adalah R kuadrat ke R pangkat 3. Nah, kalau misalkan biasanya ada lagi R pangkat 3 ke R pangkat 3. Jadi teman-teman nanti perlu memperhatikan di sini. Nah, di sini berarti kan dari R2, nah di sini R2-nya adalah TXY. Nah, ini XY berarti ini R kuadratnya. Nah, di sini nilainya itu sama dengannya adalah R pangkat 3-nya. Nah, berarti di sini ada XY adalah R1, kemudian 2X-nya itu R2-nya, dan satunya di sini adalah R pangkat 3. Nah, jadi dari R2 ke R pangkat 3. Nah, untuk penyelesaiannya, nah teman-teman boleh membuka lagi modul ya tentang definisi dari pemetaan linear. Nah, jadi untuk membuktikan pemetaan linear ini, ada yang menggunakan definisi, kemudian ada juga yang menggunakan dalil. Tetapi secara umum kita menggunakan definisi ya. Nah, jadi definisinya itu ada 2. Nah, dia bisa dikatakan sebagai pemetaan linear atau bukan, itu teman-teman bisa melihat ke modul 4 KB1 di definisi 1. Nah, jadi untuk dibuktikan sebuah pemetaan linear atau bukan, itu harus memenuhi kedua sifat. Yang pertama homogen dan yang kedua aditif. Nah, apabila salah satu sifat tidak terpenuhi, maka berarti dia bukan merupakan sebuah pemetaan linear. Nah, misalkan kita membuktikan sifat pertama. Nah, sifat pertama ternyata tidak terpenuhi. Nah, berarti kita tidak usah melanjutkan ke pembuktian sifat kedua. Karena sifat pertama sudah tidak dipenuhi, jadi otomatis bisa dikatakan sebagai pemetaan tersebut bukan merupakan pemetaan linear. Nah, misalkan soal yang nomor 1 di sini. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini kita ke pembuktian yang pertama. Nah, di sini TS. Nah, di sini berarti kita menggunakan skalar S ya. Di sini ada skalar S, T dalam kurung SXY sama dengan TSX dikali STSY. Nah, berarti kita masukkan nilai ininya, nilai pemetaannya dengan menambahkan variabel S atau skalar S. Nah, berarti di sini SX dikurangi SY, kena koma, kemudian ini 2X, jadi 2SX sama dengan 1. Nah, berarti di sini satunya, karena kan S dikali 1 tetap 1. Nah, di sini satunya, karena di sini tidak ada variabel X dan Y, berarti satunya tetap. Nah, di sini kan tidak ada variabel X maupun variabel variabel Y, jadi di sini tetap 1. Nah, di sini sedangkan, nah tadi kan di sini, untuk pembuktian yang pertama, untuk yang homogen di sini, nah TSX-nya itu harus sama dengan STXY. Nah, jadi kita keluarkan dulu S-nya. Jadi skalarnya di luar. STXY sama dengan S dikali X dikurangi Y
2X 1. Nah, kita kalikan SX, kemudian X dikurangi Y, min SY, S dikali 2X, 2X, kemudian S dikali 1 sama dengan S. Nah, ternyata TSXY tidak sama dengan STXY. Nah, berarti sifat pertama ini sudah membuktikan bahwa pemetaan tersebut bukan merupakan pemetaan linear. Nah, karena di sini tidak ada variabel X maupun variabel Y. Nah, di sini sudah jelas bahwa di sini bukan merupakan pemetaan linear. Nah, jadi kesimpulannya di sini berarti pemetaannya bukan pemetaan linear karena tidak memenuhi TSX SY tidak sama dengan STXY. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, kemudian soal nomor 2. Nah, di sini pemetaannya adalah matriks 2 kali 2 ke R pangkat 3. Nah, di sini definisinya adalah T, A, B, C, D sama dengan A dikurangi D, B ditambah C, dan D. Nah, jadi ini definisi untuk transformasinya. Jadi ini matriks 2 kali 2-nya, dan ini adalah R pangkat 3-nya. Nah, jadi ini adalah R pangkat 3. Nah, ini matriks 2 kali 2-nya. Nah, untuk penyelesaiannya sama caranya seperti soal yang nomor 1 tadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan definisi tadi ya, definisi yang pertama yaitu menggunakan sifat 1 dan menggunakan sifat 2. Sifat satunya adalah sifat homogen dan sifat 2-nya adalah sifat aditif. Nah, yang pertama untuk penyelesaiannya. Nah, berarti kita sama menggunakan skalar di sini. T dalam kurung, di sini matriksnya kita masukkan, dikalikan dengan S. SA, SB, SC, SD, sama dengan kita masukkan nilainya. SA dikurangi SD, kemudian SB ditambah SC, dan SD, sama dengan S dalam kurung A dikurangi D, nah kemudian S di dalam kurung A ditambah B, dan SD. Nah, ternyata TSA, SB, SC, SD itu sama dengan S, TA, B, C, D. Nah, ini kan, nah berarti ini sama dengan skalar pertama, TSA, SB, SC, CD itu sama dengan S, TA, B, C, D. Jadi memenuhi sifat pertama, yaitu sifat homogen. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sifat aditif. Nah, untuk sifat aditif, kita tambahkan pemisalan variabel lain. Nah, di sini misalkan kita tambahkan variabel PQRS. Jadi kita tambahkan, nah untuk sifat aditif ini kan berarti misalkan T, ini misalkan ya TX ditambah Y itu sama dengan TX ditambah TY. Nah, karena ini berupa matriks, nah berarti kita misalkan di sini TABCD ditambah PQRS. Nah, itu harus sama dengan TABCD ditambah TPQRS. Nah, berarti kita tinggal memasukkan ya untuk definisinya kita masukkan. Nah, berarti di sini A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S. Nah, untuk A ditambah P, nah berarti A ditambah P dikurangi, nah berarti kita masukkan variabel D dikurangi D ditambah S, kemudian koma, kemudian B ditambah Q, kemudian ditambah C ditambah R, kemudian D ditambah S. Nah, kemudian kita keluarkan A dikurangi D ditambah P dikurangi S, kemudian B ditambah C ditambah Q ditambah R, dan D ditambah S. Atau sama dengan A dikurangi D, B ditambah C, dan D. Nah, ini berarti kita masuk kembali lagi ke definisi pertama, yaitu T, A, B, C, D. Nah, kemudian sisanya tinggal kita masukkan. P dikurangi S ditambah Q ditambah R, dan S. Nah, berarti ini sama dengan T, P, Q, RS. Nah, berarti ini terbukti sifat aditifnya, yaitu TABCD ditambah PQRS sama dengan TABCD ditambah TPQRS. Jadi terbukti sifat 1 terpenuhi dan sifat 2 juga terpenuhi. Nah, berarti kesimpulannya, karena memenuhi sifat pertama dan sifat kedua, maka terbukti pemetaan T merupakan pemetaan linear. Nah, kemudian nomor 3. Nah, di sini nomor 3, pemetaannya yaitu polinom berderajat 2 ke polinom berderajat 2 juga. Nah, di sini untuk pemetaannya definisinya adalah TPX sama dengan P turunan X ditambah 2PX. Nah, untuk penyelesaiannya, nah kita masukkan, sama, kita memasukkan nilai skalar ya. Jadi pembuktian pertama kita pakai yang homogen. Nah, berarti TPSX sama dengan STPSX sama dengan, kita masukkan nilainya. P turunan P aksen SX ditambah 2P SX sama dengan S-nya kita keluarkan, SP turunan aksen X ditambah 2 SPX sama dengan
S, kita keluarkan P turunan X ditambah 2PX sama dengan STPX. Jadi sifat homogen pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, TPX ditambah Y sama dengan P aksen X ditambah Y, jadi kita menambahkan variabel Y. Ditambah 2PX ditambah Y sama dengan P turunan X ditambah P turunan Y ditambah 2PX, ini kita keluarkan ditambah 2PY. Nah, kita satukan lagi ke definisi awal. P turunan X ditambah 2PX, kemudian ditambah P turunan Y ditambah 2PY. Nah, berarti TPX ditambah Y sama dengan TPX ditambah TPY. Jadi, memenuhi sifat 1 homogen dan sifat 2 aditif. Maka T merupakan pemetaan linear. Nah, itu untuk beberapa soal tentang pembuktian pemetaan linear. Nah, selain menggunakan definisi 1 tadi, dengan kedua sifat, yaitu sifat homogen dan sifat aditif, nah, teman-teman untuk membuktikan pemetaan linear juga bisa menggunakan dalil ya. Nah, dalilnya itu adalah dalil 4. Nah, dalil 4, tetapi biasanya yang sering digunakan adalah menggunakan definisi pertama tadi ya, ini yang menggunakan sifat 1 homogen dan sifat 2 aditif. Nah, untuk soal-soal yang lainnya silakan teman-teman lanjutkan dikerjakan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melanjutkan ke bagian kedua, yaitu setelah membuktikan pemetaan tersebut pemetaan linear atau bukan, selanjutnya kita mencari matriks penyajiannya. Nah, di sini yang pertama, tentukan matriks penyajian pemetaan linear T R pangkat 3 ke R pangkat 3 dengan Tx YZ sama dengan Z dikurangi Y, kemudian 2X ditambah Z dan 2Y. Nah, ini kebetulan pemetaannya sama ya, R pangkat 3 ke R pangkat 3. Nah, biasanya di sini banyak yang keliru nanti matriks penyajiannya itu antara baris kolomnya. Nah, karena otomatis di sini matriksnya adalah 3 kali 3. Nah, oke, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu definisi dari pemetaan linearnya. Pemetaan linearnya adalah Tx YZ sama dengan Z dikurangi Y, kemudian 2X ditambah Z dan 2Y. Nah, untuk yang pertama, kita misalkan di sini sebagai U1. Nah, kalau teman-teman mau misalkan sebagai A, B, C, D juga boleh. Nah, di sini U1-nya adalah Z dikurangi Y. Nah, ini berarti yang pertama ya. Atau min Y ditambah Z. Nah, berarti di sini tidak ada variabel X. Nah, berarti variabel X-nya adalah 0. 0X, kemudian min Y, berarti min 1. Nah, kemudian ditambah Z, Z-nya juga 1. Nah, berarti U1 di sini adalah 0, min 1, 1. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Nah, kemudian yang kedua, U2. U2 adalah 2X ditambah Z. Nah, berarti nilai variabel X-nya adalah 2, nilai variabel Y-nya 0, dan nilai variabel Z-nya adalah 1. Nah, kemudian U3. U3 sama dengan 2Y. Nah, di sini hanya ada variabel Y, yaitu nilainya 2. Nah, berarti nilai variabel X-nya 0, nilai variabel Y-nya 2, dan nilai variabel Z-nya juga 0. Nah, jadi matriks penyajiannya ya ini, berarti matriks penyajiannya adalah 0, min 1, 1, 2, 0, 1, kemudian 0, 2, 0. Nah, ini kan kalau kita kalikan 0 kali X 0, min 1 kali Y min Y, dan 1 kali Z adalah Z. Jadi min Y plus Z sama dengan U1. Kemudian U2 juga sama, kita kalikan 2 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z sama dengan 2X ditambah Z. Kemudian U3 juga sama, 0 kali X tambah 2 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 2Y. Nah, kita balik lagi ke definisi awal. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya, nah di sini. Begitu pula untuk matriks, untuk pemetaan T P2 ke P3. Nah, di sini untuk pemetaannya adalah TPT sama dengan min PT ditambah P aksen T ditambah integral 0 sampai T Px dx. Nah, ini untuk nomor 2 lumayan panjang ya. Nah, jadi teman-teman lihat dulu ininya, definisi dari pemetaannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk membuat matriks penyajian ini, teman-teman perlu melihat basis baku, tabel dari basis baku. Jadi untuk menentukan dimensinya ya, untuk menentukan dimensi dari matriks penyajiannya ini. Nah, di sini kan dikatakan adalah pemetaannya P2 ke P3. Nah, teman-teman bisa lihat di modul 4.19. Nah, di situ ada tabel. Nah, di sana kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan nanti matriks penyajian ini. Nah, di sini kan kita tidak tahu nih, kita tidak seperti nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini kan jelas ya,
kita tinggal menentukan matriksnya. Sedangkan di sini untuk bilangan real itu lebih gampang. Nah, di sini sedangkan adalah polinom berderajat. Nah, di sini polinom berderajat 2 ke polinom berderajat 3. Nah, untuk polinom berderajat Pn itu, nah untuk Pn, basis bakunya di sini. Nah, berarti basis baku untuk Pn adalah, teman-teman lihat dulu di sini yang pertama, Pn-nya itu sama dengan 2, N-nya sama dengan 2. Nah, berarti basis bakunya adalah 1, kemudian X, X, X kuadrat. Nah, ini untuk polinom berderajat 2. Nah, teman-teman boleh lihat ke tabel halaman 4.19. Nah, ini Pn dengan N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian lihat dimensinya. Dimensinya adalah 3. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Jadi dimensi untuk polinom berderajat 2 itu ada 3. Nah, jadi tabel halaman 4.19 itu perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian yang pertama kali kita cari di sini, karena ini ada beberapa penjumlahan, berarti kita cari dulu nilai min PT. Nah, kita cari dulu nilai min PT-nya. Nah, yang pertama untuk PT sama dengan 1. Nah, di sini berarti kita T-nya di sini sama dengan 2 ya berarti ya. Nah, PN sama dengan 2. Nah, berarti kita balik lagi ke basis bakunya. Basis bakunya di sini untuk polinom berderajat 2 adalah 1 X pangkat 2. Nah, di sini untuk polinom berderajat 2. Nah, berarti untuk PN 2 sama dengan 1, nah berarti kita kembali ke nilai basis bakunya. Jadi yang pertama kita cari adalah satunya di sini. Nah, berarti yang kita cari pertama di sini adalah min PT. Jadi min PT sama dengan min 1. Nah, min PT sama dengan min 1. Jadi yang pertama adalah min 1, 0, 0, 0. Nah, kenapa di sini ada 4 baris? Nah, teman-teman perhatikan lagi di sini. Yang kita cari adalah polinom derajat 2 ke polinom derajat 3. Nah, berarti untuk polinom derajat 3 itu dimensinya ada 4. Nah, N ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi kolomnya ada 4 di sini. Barisnya ada 4. Tadi kan untuk PN sama dengan 2, dimensinya adalah 3. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk polinom derajat 3 itu dimensinya N ditambah 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, teman-teman balik lagi ke modul 4.9, halaman 4.9. Nah, berarti kita di sini punya baris 4. Karena dari polinom derajat 2 akan kita ubah ke polinom derajat 3. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan di sini. Nah, kalau dari polinom derajat 2 ke polinom derajat 3, nah berarti cukup 3 baris. Nah, berarti dimensinya hanya 3. Nah, karena dari sini dari polinom derajat 2 ke polinom derajat 3, berarti kita punya 4 kolom. Nah, kemudian yang kedua. Nah, untuk PN sama dengan T. Nah, di sini kan basis bakunya itu 1 X kuadrat. Karena di sini menggunakan variabel T, berarti kita gunakan T. Nah, yang kedua adalah PT sama dengan T. Nah, berarti min PT sama dengan min T. Nah, jadi yang kedua, untuk baris yang kedua yaitu min 1, 0, min 1, 0, 0. Nah, kemudian yang ketiga yaitu T kuadrat atau X kuadrat. Nah, karena di sini menggunakan variabel T, maka kita gunakan T kuadrat sama dengan min PT atau min T kuadrat. Di sini T-nya sama dengan 1, min 1 kuadrat sama dengan min 1, 0, 0, min 1, 0. Nah, jadi untuk matriks penyajian min PT adalah min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0. Nah, jadi ini untuk matriks penyajian min PT. Jadi kita cari satu-satu dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita cari adalah P turunan T. Nah, kita cari P turunan T-nya. Nah, tadi kan kita balik lagi ke basis baku di sini. Jadi yang pertama kita cari adalah min PT. Nah, ini yang pertama, min PT. Nah, balik lagi kita ke basis baku. Nah, di sini basis bakunya adalah 1x kuadrat. Atau kalau kita buat variabelnya, di sini adalah A1 ditambah A2T ditambah A3T kuadrat. Nah, maka P turunan T-nya adalah A2 ditambah 2A3T. Nah, ini kan berarti kita coret kalau kita turunkan. Nah, ini A2T kita turunkan, kita diferensialkan jadi tinggal A2 ditambah A3T kuadrat jadi 2A3T. Nah, maka matriks P turunan T-nya, nah berarti di sini yang pertama 0, nah ini berarti kan A1, A2, A3. Nah, berarti tadi A1-nya udah 0, kemudian A2-nya 1, A3-nya 0. Nah, kemudian untuk baris yang keduanya,
A1 0, A2 0, A3 2. Nah, kemudian untuk baris berikutnya 0, 0, 0, 0, 0, 0 karena tidak ada nilainya. Balik lagi, kita tadi di sini P2 ke P3. Nah, berarti di sini ada 4 baris lagi. Nah, berarti untuk matriks P turunan T-nya adalah yang ini. Jadi ini yang kedua yang kita cari. Nah, ini yang bagian 2-nya. Tadi min PT-nya udah, kemudian P turunan T-nya juga sudah. Kemudian yang terakhir adalah nilai integralnya. Integral 0 sampai T, PT, PX, DX ya. Integral 0 sampai T, PX, DX. Nah, berarti sama. Nah, kita balik lagi ke basis baku. Untuk PX sama dengan 1, integral 0 sampai T, 1 DX. Sama dengan X 0 sampai T. Nah, sama dengan T. T dikali 0, dikali 1, dikali 0. Nah, berarti untuk PX sama dengan 1, nah ini basis bakunya. Kemudian untuk PX sama dengan X, nah berarti integral 0 sampai T, X dx sama dengan X pangkat 2 per 2, 0 sampai T sama dengan setengah T kuadrat. Nah berarti 0, 0, 1 per 2, 0. Nah ini karena ini nilainya T, nah berarti ada di baris kedua. Kalau nilainya 1 ada di baris pertama. Jadi kita balik lagi ke definisi awal di sini. Nah, di sini kan A1 sama dengan 1 kan di sini nilainya, berarti ada di baris pertama. Kalau nilainya T berarti ada di baris kedua. Nah, ini T kuadrat ada di baris ketiga. Nah, kemudian untuk PX sama dengan X kuadrat, berarti integral 0 sampai T X kuadrat DX sama dengan X pangkat 3 per 3, batasnya 0 sampai T. Sama dengan 1 per 3 T pangkat 3. Nah, berarti di sini ada basisnya adalah 0, 0, 0, 1 per 3. Nah, berarti untuk matriks penyajian integral 0 sampai T, PX DX adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 per 2, 0, dan 0, 0, 1 per 3. Nah, kemudian, jadi di sini TPT-nya, kita balik lagi. Tadi yang ditanyakan adalah TPT sama dengan min PT ditambah P turunan T ditambah integral 0 sampai T PX DX. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di sini. Tadi min PT-nya kita masukkan, kemudian ditambah P turunan T-nya, kemudian ditambah integral 0 sampai T, PT dt. Nah, untuk nilai integral ini, kita transpose ya. Jadi kita transpose nilainya dari kolom ke baris. Nah, ini untuk memudahkan dalam penjumlahannya nanti. Nah, jadi ditranspose ya untuk yang nilai integral. Nah, jadi PPT untuk matriks penyajiannya adalah ini kita tinggal jumlahkan min 1 tambah 0 tambah 0 min 1, 0 tambah 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya sampai selesai. Nah, kalau untuk penjumlahan kan langsung ya. Nah, kemudian, nah itu untuk beberapa soal matriks penyajian. Jadi teman-teman lihat dulu ya definisinya apa, kemudian transformasinya kemana? Transformasi ke real kah, atau R2 ke R pangkat 3, atau polinom derajat 2 ke polinom derajat 2, atau polinom derajatnya beda, atau polinom trigonometri. Jadi itu yang beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi nanti caranya ada yang langsung seperti nomor 1 tadi, langsung kita buat matriks penyajiannya, atau nomor 2 di sini kita cari satu-satu dulu. Jangan lupa juga untuk mempelajari tabel dari halaman 4.19 tentang basis baku dari beberapa ruang vektor ya, dari beberapa ruang vektor. Nanti diperhatikan dimensinya untuk membuat matriksnya ini. Jadi matriksnya nanti akan memudahkan kita membuat matriksnya kalau kita sudah mengetahui dimensinya dari ruang tersebut apa. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga di sini setelah menentukan dari matriks penyajian, biasanya kita disuruh menentukan inti ruang peta, kemudian rank peta. Nah, di sini untuk nomor 1, tentukan pemetaan linear T P2 ke P2, polinom derajat 2 ke polinom derajat 2. Di sini TP-nya sama dengan P2 aksen dikurangi 2P aksen, atau P turunan kedua dikurangi 2P turunan pertama. Nah, pertanyaannya tentukan inti dan kenolan dan periksa apakah pemetaan itu satu-satu atau tidak. Nah, di sini sebenarnya di modul banyak ya dalil-dalil maupun teorema maupun definisi yang menyebutkan untuk pemetaan ini satu-satu atau tidak, syaratnya apa. Nah, mungkin di sini saya hanya akan membahas secara umumnya saja ya. Nah, untuk yang pertama di sini kita tulis dulu transformasinya atau pemetaannya. Pemetaannya adalah TP P2 aksen dikurangi 2P aksen. Nah, di sini kita balik lagi ke tabel tadi. Tabel tadi di sini menunjukkan untuk ruang polinom derajat 2, basis bakunya adalah A1 ditambah A2X ditambah 3X kuadrat, atau 1, kemudian X, kemudian X
kuadrat. Nah, ini untuk basis baku ruang vektor polinom derajat 2. Nah, berarti kita tinggal cari turunannya. P turunan karena di sini kita butuh P turunan pertama dan P turunan kedua. Nah, berarti P turunan pertamanya adalah A2 ditambah 2A3X. Kemudian P turunan keduanya adalah 2A3. Nah, berarti TP sama dengan P turunan kedua dikurangi 2P turunan pertama. Kita tinggal masukkan ya nilainya. 2A3 dikurangi 2P turunan aksen, 2P, 2A2 ditambah 2A3X sama dengan 2A3 dikurangi 2A2 dikurangi 4A3X sama dengan 0. Karena di sini kita sedang berbicara tentang inti dan kenolan. Nah, berarti persamaannya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita punya persamaan pertama. 2A3 dikurangi 2A2 sama dengan 0. Nah, berarti 2A3 sama dengan 2A3 sama dengan 2A2 atau A3 sama dengan A2. Nah, ini berarti persamaan pertamanya. Kemudian persamaan keduanya yang ada variabel X-nya. Min 4A3 sama dengan 0. Nah, berarti A3 sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan 2 ini, nah persamaan 2 kan A3 sama dengan 0. Nah, berarti karena A3 sama dengan A2, jadi dari persamaan kedua ini kita dapatkan A3 sama dengan A2. Nah, berarti A2-nya juga sama dengan 0 karena A3 sama dengan 0. Nah, di sini karena A3 sama dengan A2 sama dengan 0, maka A1 sama dengan S. Jadi kita misalkan sebagai S. Nah, berarti di sini untuk intinya NT sama dengan konstan atau konstanta, nah atau C. Nah, berarti NT sama dengan P di mana P dikali T sama dengan C, dengan C-nya adalah konstanta real. Nah, berarti dari tadi sini dari basis baku polinom derajat 2, A1, A2, A3. Nah, berarti yang pertama, A1-nya adalah S, nah A2-nya 0, dan A3-nya 1. Nah, berarti sama dengan S-nya kita keluarkan, S dikali 1, 0, 0. Nah, berarti di sini NT-nya, intinya adalah sama dengan 1. Nah, di sini ada angka 1, teman-teman perhatikan. Nah, ada 1. Nah, 1 ini tidak sama dengan 0. Nah, ini kan intinya. Inti adalah S dikali 1 dikali 00. Nah, ini 1, 00 ini adalah intinya. Nah, tetapi 1 ini tidak sama dengan 0. Nah, ini kan kita disuruh menunjukkan bahwa pemetaan tersebut satu-satu atau tidak. Nah, di sini sudah dituliskan untuk intinya. Nah, tetapi intinya di sini adalah tidak sama dengan 0, ada angka satunya. Nah, berarti kesimpulannya adalah bukan merupakan pemetaan yang satu-satu. Nah, teman-teman perlu memperhatikan di sini untuk syarat pemetaan satu-satu adalah nilai intinya di sini, nilai NT-nya itu harus 0, 0, 0. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai pemetaan yang satu-satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk T polinom trigonometri 1 ke R pangkat 3. Nah, di sini untuk definisinya adalah T C1 ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T. Jadi, untuk basis baku dari polinom trigonometri, teman-teman bisa lihat lagi di tabel. Ini kan derajat 1. Nah, berarti cukup 1 cos T dan sin T. Nah, di sini didefinisikan sebagai C1 dikurangi C3, C2 ditambah C3, dan C1 ditambah C2. Tentukan ruang peta dan rank, dan periksa apakah pada atau tidak. Nah, di sini teman-teman lihat. Kita tulis dulu definisinya. PT1-nya itu adalah polinom trigonometri 1-nya adalah C1 ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T sama dengan 1 cos T sin T. Nah, ini untuk basis baku dari polinom trigonometri. Nah, di sini untuk matriks penyajiannya, C1 dikurangi C3, C2 ditambah C3, dan C1 ditambah C2. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, dan baris ketiga. Nah, di sini C1 nilainya ada, yaitu 1. Kemudian C2-nya 0, C3-nya min C3, berarti min 1. Kemudian yang kedua, baris yang kedua, C1-nya 0, C2-nya 1, C3-nya juga 1. Kemudian di sini C1 ditambah C2, C1-nya 1, C2-nya juga 1, C3-nya 0. Jadi ini kita buat dulu matriks penyajiannya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer di sini. Lakukan operasi baris elementer. Nah, setelah kita lakukan operasi baris elementer, nah di sini kita akan dapatkan ruang peta. Nah, teman-teman perlu memperhatikan definisi dari ruang peta dan rank peta ya. Nah, itu berbeda ya untuk ruang peta dan rank peta.
Nah, untuk ruang peta itu adalah daerah hasil dari suatu pemetaan linear. Nah, di sini kan kita sudah, melakukan operasi baris elementer. Nah, jadi ruang peta ini, eee, untuk notasinya atau simbolnya itu menggunakan huruf besar ya, R dalam kurung T, jadi R-nya besar itu untuk ruang peta. Nah, ruang petanya di sini berarti X di mana X dikali 1, 0 min 1 ditambah T dikali 0 dikali 1 dikali 1. Jadi untuk barisnya ya di sini. Nah, jadi misalkan ini saya katakan sebagai S, T, U ya misalkan. Nah, berarti ini baris pertamanya adalah kita kalikan sebagai S dikali 1, 0 min 1 dan ditambah T dikali 0 dikali 1 dikali 1. Nah, itu ST elemen real. Jadi kita lihat, si matriks yang terakhir yang sudah kita lakukan operasi baris elementernya. Jadi jangan melihat ke, matriks penyajian, tapi kita lakukan dulu untuk, operasi baris elementernya. Itu untuk menentukan ruang ruang peta. Nah, ini untuk ruang petanya. Kemudian untuk rank peta. Nah, rank peta di sini adalah, RT. R-nya kecil ya, untuk rank peta ini notasinya R-nya kecil, R dalam kurung T sama dengan 2. Nah, jadi untuk rank T ini kita lihat yang bebas linear 2 rank petanya. Nah, tidak sama dengan dimensi. Dimensinya di sini adalah R pangkat 3. Untuk R pangkat 3 itu dimensinya adalah sama dengan 3. Nah, jadi RT-nya sama dengan 2. Nah, untuk memudahkan teman-teman menentukan rank, nah di sini biasanya ada satu kolom yang nilainya itu 1, 0, 0. Nah, jadi ini kita tidak hitung. Setelah kita lakukan operasi baris elementer, ini kita tidak hitung untuk mencari rank peta. Jadi yang kita hitung adalah kolom lain selain tadi 1, 0, 0, yaitu yang daerah hasil, dimensi ruang peta suatu pemetaan linear disebut rank pemetaan. Nah, itu untuk, definisi dari dimensi, dari rank peta. Nah, ini berarti rank petanya adalah sama dengan 2. Jadi hanya 2 kolom terakhir ini. Nah, berarti di sini rank petanya sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan pemetaan tersebut pada atau tidak, nah kita tinggal lihat di sini. Dimensi dari matriks A di sini, dimensi dari matriks A-nya adalah R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 itu dimensinya kan sama dengan 3, sama dengan R pangkat N. Nah, di sini N-nya sama dengan 3, jadi dimensinya sama dengan 3. Atau kita lihat kolomnya, di sini kolomnya kan ada 3. Nah, berarti rank petanya itu tidak sama dengan dimensi dari A, dari kolom di sini, kolomnya ada 3. Nah, berarti pemetaannya tidak pada. Itu untuk menentukan pemetaannya tersebut pada atau tidak. Sebenarnya ada beberapa, dalil-dalil ya yang menyebutkan untuk pemetaan, satu-satu atau pemetaan pada, nanti teman-teman tinggal mempelajari lagi ya. Nah, ada pula, untuk diagram halaman 4.49. Nah, itu untuk menentukan atau memeriksa sifat-sifat pada. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan tabel yang saya katakan tadi, tabel halaman 4.19. Jadi teman-teman harus mempelajari ya beberapa dimensi dari ruang vektorial dan basis bakunya. Nanti akan membantu di matriks penyajian, juga nanti untuk menentukan ruang peta atau, eee kenolan. Nah, di sini biasanya selain rank petanya, ada lagi yang ditanyakan itu adalah kenolan. Kenolan itu di sini kenolan NT ya misalkan. Nah, untuk menentukan NT ini teman-teman bisa melihat di, definisi. Jadi ada beberapa sifat yang memudahkan kita untuk menentukan kenolan. Dengan melihat kolom-kolom, dengan melihat kolom-kolom dan juga dimensinya. Nah, dalil dimensi ada di halaman 4.52. Nah, di situ boleh dipelajari juga. Nah, itu ada dalil dimensi. Nah, dimensi NT ini sama dengan dimensi NT. Nah, dimensi NT, N besar, dimensi NT. Nah, NT ini adalah dimensi dari ruang kenolan. Nah, berarti di sini untuk mencarinya ada cara yang lebih mudah, yaitu RT sama dengan RT ditambah NT, itu sama dengan dimensinya, sama dengan dimensi awal di sini, sama dengan 3. Nah, berarti untuk misalkan kita di sini kan sudah punya RT sama dengan 2. Nah, untuk menentukan NT-nya, untuk menentukan dimensi dari ruang kenolannya, nah berarti tinggal
3. Nah, ini kan kita sudah punya dimensinya 3. 3 dikurangi RT-nya 2 sama dengan 1. Jadi ruang kenolannya adalah 1. Nah, itu untuk cara memudahkan mencari NT atau dimensi dimensi dari NT. Teman-teman bisa mempelajari halaman 4.52. Nah, itu biasanya beberapa soal yang sering ditanyakan dari, modul 4 ini ya, tentang pemetaan linear. Nah, mungkin untuk soal-soal yang dibahas sampai sini dulu, silakan teman-teman pelajari lagi untuk soal-soal yang lainnya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.